Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama pada siang hari ini dalam rangka dialog muslimah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Selamat siang sahabat muslimah, mbak-mbak dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada dialog muslimah kali ini dengan tema How to be a Mindful Muslimah. Selamat siang juga kepada Mbak Asmaul Husna selaku pemateri pada kali ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum itu, kami dari Panitia Dialog Muslimah memohon maaf karena Dialog Muslimah pada hari ini terpaksa ditunda yang seharusnya dilaksanakan pada pagi tadi, pukul 10 diganti menjadi siang hari ini. Semoga sahabat muslimah semua masih semangat ya. Saya Indri selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi atau ayat suci Al-Quran, yang ketiga materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Asmaul Husna, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke agenda selanjutnya, kami ingatkan kepada teman-teman agar kajian ini semakin berkah. Jangan lupa untuk menjaga aurat supaya menghindari sesuatu apabila terjadi kesalahan teknis. Kemudian karena ilmu itu mudah lepas, maka mari ikhtiarkan dengan mencatat dan dimohon untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung dan tidak mengaktifkan suara apabila belum dipersilahkan. Baiklah, sebelum itu kami ingin menjelaskan sedikit terkait dialog muslimah hari ini. Akan ada aha moment untuk panitia, mungkin boleh di-share terkait info aha momennya. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, di dialog muslimah kali ini akan ada aha moment lagi, yaitu ambil hikmahnya aja. Jadi bagaimana sih cara joinnya? Teman-teman bisa ikuti dialog muslimah hari ini dari awal hingga akhir, kemudian diunggah hikmah atau insight yang teman-teman dapatkan selama kajian. Teman-teman bisa tag kami akun Instagram Alkaun dan beri hashtag DM Asikwe dan hashtag share to inspire. Jangan lupa di follow juga ya Instagram kami. Untuk proses uploadnya maksimal H+1 kegiatan ini, jadi maksimal besok ya teman-teman. Oke, baiklah. Cukup untuk informasi aha momennya. Selanjutnya, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara siang hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kegiatan kali ini dapat menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Arifatul Husnia. Kepadanya dipersilahkan. Silakan kepada Saudara Arifatul Husnia untuk memulai membacakan Al-Quran. Sebelumnya, apa suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Mbak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudari Arifatul Husnia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh saudari kita Mbak Asmaul Husna. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Mbak Asmaul Husna. Mungkin sekalian panitia boleh share terkait CV Mbak Asma mungkin. Ya, Mbak Asmaul Husna ini adalah alumni dari Teknik Fisika ITS pada tahun 2019. Dan juga Mbak Asma peraih juara 1 nasional Waste Data Hackathon tahun 2019. Sebelum itu, buat peserta dialog muslimah pada siang hari ini, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Ya, berikut adalah CV dari Mbak Asmaul Husna. Seperti kita lihat, Mbak Asmaul Husna sangat aktif dalam mengikuti beberapa organisasi. Boleh ke bawah. Selain itu, Mbak Asmaul Husna juga
pernah mendapatkan beberapa prestasi, yaitu juara 1 nasional Waste Data Hackathon tahun 2019, dan juga menjadi finalis LKTI ICF Unair tahun 2019, dan juga mendapatkan PKM terdanai tahun 2017 dan 2018. Baiklah, karena perkenalannya sudah, kepada Mbak Asmaul Husna, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih sebelumnya kepada panitia ya yang telah mau untuk mengundurkan waktunya dari yang awalnya jam 10 jadi jam 1 itu. Saya juga sebelumnya mohon maaf karena ada musibah, ya ada berita duka dari guru saya yang mengakibatkan saya tadi tidak bisa jam 10. Jadi mohon maaf ya untuk sahabat-sahabat muslimah ya karena waktunya jadi molor ke jam 1 ini. Oke, saya izin share screen. Sudah muncul ya PPT saya ya? Sudah, Mbak. Oke, alhamdulillah. Oh ya, ini bagaimana kabar sahabat semua, sahabati semua? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, Mbak moderator untuk ini kan agenda kemuslimahan ya, agenda dari divisi keputrian di LDJ Al-Kaun. Betul ya? Iya, Mbak, betul. Ya, oke. Ya, saya sebenarnya sangat senang dengan adanya acara webinar seperti ini karena dibandingkan dengan LDJ saya yang mana saya juga kan dulu pernah jadi pengurus di LDJ Teknik Fisika Fusi Ulul Albab. Nah, sampai sekarang selama pandemi ini tidak ada kegiatan yang apa ya, tidak ada kegiatan vakum gitu saja. Nah, ini sangat sungguh disayangkan karena pada dasarnya pandemi ini bukan bukan hambatan kita dalam mencari ilmu karena sudah banyak kemudahan-kemudahan di zaman sekarang yang bisa menjadi tools kita untuk mencari ilmu, salah satunya dengan webinar seperti ini. Nah, ini saya sangat senang ya, berarti cukup produktif untuk LDJ Al-Kaun ini. Ya, luar biasa. Oke, jadi saya di sini mau berdiskusi dengan sampai semua. Jadi ini bukan karena saya memberikan ilmu, enggak, kita diskusi aja, belajar bareng. Nah, judul dalam topik saya bawakannya adalah How to be a Mindful Muslimah. Bagaimana sih cara menjadi muslimah yang berwawasan luas? Nah, oke. Nah, zaman sekarang ini sangat erat kaitannya dengan teknologi, yang mana media sosial ini sudah seperti makanan kita sehari. Nah, dalam salah satu topik yang saya bawakan ini menyinggung tentang media sosial dan kesehatan mental. Nah, tentunya selain kesehatan secara fisik, kesehatan mental itu juga sama pentingnya, karena tubuh kita ini selain secara dohir, secara fisik, itu juga secara batiniah atau secara mentalnya juga harus sehat, karena kalau keduanya ini sehat, maka akan menjadikan kita menjadi pribadi yang unggul, yang berkualitas, dan menjadikan ibadah yang kita lakukan ini menjadi sebaik mungkin dan optimal. Nah, saat ini di zamannya serba digital sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi, media sosial menjadi poros arus utama bersosial. Selain menyimpan banyak manfaat, media sosial ternyata memiliki dampak kurang baik yang cukup banyak. Nah, beberapa riset menemukan bahwasannya hubungan kuat antara penggunaan media sosial dengan peningkatan risiko depresi dan cemas, rasa kesepian, penurunan citra diri atau insecure, fear of missing out, dan cyberbullying. Nah, kondisi psikologis tersebut berkaitan dengan kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Nah, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu mampu, yang pertama, menyadari kemampuan yang ia miliki,
Yang kedua, mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bekerja produktif. Nah, ketika tiga hal ini dapat kita lakukan, maka dapat dikatakan bahwasanya kesehatan mental kita ini adalah baik atau kondisi sejahtera. Tapi ketika ada satu atau dua hal yang tidak dapat kita lakukan, tidak dapat kita lakukan, maka dapat dikatakan bahwasanya kondisi mental kita ini dalam kondisi tidak baik. Nah, dan yang terakhir adalah mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitasnya. Nah, untuk yang poin terakhir ini adalah implementasi dari ketiga poin sebelumnya. Karena dengan kondisi mental yang baik, kondisi fisik yang baik, dia akan dapat berkontribusi secara aktif di lingkungannya atau komunitasnya. Nah, bagaimana dengan gejala kesehatan mental ya? Yang dimana kesehatan mental ini tidak hanya menyasar untuk orang-orang dewasa, bahkan untuk orang-orang yang seumuran dengan kita, ya orang-orang pasca remaja menuju dewasa ini banyak. Nah, ini ada banyak ya yang saya ambil dari salah satu referensi. Yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Ini gejalanya. Mungkin dari sahabat-sahabat muslimah ya, barangkali ada adiknya yang suka berteriak atau berkelahi, ini bisa jadi salah satu gejala kesehatan mental. Yang kedua, delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, ini sering karena kondisi tekanan yang dia dia ampuni sangatlah berat, maka dia akan susah untuk berkonsentrasi. Yang keempat, ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang keempat, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Nah, ini mungkin bagi kita yang sebagai mahasiswa ya, karena banyak tugas, kemudian final project, belum lagi ketika ada masalah lain ya. Nah, ini kalau kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya, ini berarti indikasi kesehatan mental kita terganggu. Yang selanjutnya adalah marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang dapat dilupakan, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Nah, karena dia stres, akhirnya dia ini menarik diri dan menyendiri. Nah, ini salah satu gejala adanya kesehatan mental yang kurang bagus. Yang terakhirnya adalah mendengar atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Selanjutnya mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Nah, contohnya kayak pada saat kita lagi benar-benar terpuruk kondisi yang psikisnya kurang bagus, kita mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, entah sakit hati yang berlebihan atau mungkin karena pikiran yang terlalu banyak dipikir, akhirnya dia sakit kepala yang berkepanjangan. Nah, itu salah satu ini masuk gejala juga. Mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Nah, ini yang dia dalam satu hari yang sama, paginya dia seneng banget. Sorenya nggak tahu kenapa dia kecewa, nangis. Nah, mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari yang senang langsung sedih, kecewa, kayak gitu. Itu adalah salah satu gejala kesehatan mental. Merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. Merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa ataupun tanpa harapan. Ini merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. Nah, untuk poin ini jangan kita lakukan ya, karena ini memang tidak diperbolehkan dalam agama, kecuali merokok ya. Tapi kalau perempuan ya masa merokok ya. Kemudian perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Atau bahkan nafsu makannya benar-benar hilang. Masalah yang signifikan, energi menurun, ataupun mengalami masalah tidur. Nah, ini yang suka insomnia, karena ada stres atau beban yang sedang dirasakan. Nah, ini salah satu gejala kesehatan mental. Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah atau tempat kerja.
tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Nah, karena kita kita merasa diri kita ini satu-satunya orang di dunia yang punya masalah. Akhirnya ketika ada orang lain ngajak interaksi, ngajak ngobrol, nggak bisa memahami. Gitu. Ini semua adalah gejala kesehatan mental. Nah, mengapa menjaga kesehatan mental itu penting? Nah, sebanyak 11,2 juta orang dewasa di Amerika Serikat memiliki kondisi mental yang buruk. Nah, ini berdasarkan riset dari National Institute of Mental Health USA tahun 2017. Tidak menutup kemungkinan di Indonesia, yang mana pengguna internetnya ini sekitar 300 juta orang, juga mengalami kesehatan mental yang buruk akibat dari sosial media juga. Nah, selanjutnya, karena pentingnya kesehatan mental itu, maka ketika ada gangguan pada kesehatan mental akan berkaitan dengan kesehatan fisik. Nah, seperti yang dikatakan oleh Dr. Berksham, mengatakan bahwasanya without mental health, there can be no true physical health. Tanpa kesehatan mental, maka tidak ada kesehatan fisik yang sejati. Jadi, kesehatan mental ini juga akan pengaruh terhadap kesehatan fisik. Jadi, ketika mentalnya kuat, dapat dipastikan bahwa kondisi secara fisiknya dia kuat. Ya, pasti pernah dengar dari sobat-sobat muslimah, pernah dengar atau pernah dapat cerita bahwasanya orang-orang yang terkena penyakit dengan harapan hidup yang sudah pendek, contohnya kayak kanker stadium akhir, kemudian ya penyakit-penyakit kronis yang ini sudah divonis untuk hidupnya hanya bertahan beberapa tahun saja atau beberapa bulan saja. Nah, ketika sudah divonis demikian, kalau orang itu memiliki semangat yang luar biasa untuk sembuh, maka secara fisiknya dia akan merespon. Maka merespon dari kesehatan mentalnya, dia akan memiliki waktu harapan hidup yang lebih lama. Pasti pernah dengar ya? Gitu. Nah, karena itu adalah satu bukti bahwasanya seperti yang pernah dengar ya, pepatah, di dalam jiwa yang kuat tetap jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat maka akan terdapat fisik yang kuat. Nah, sama kayak gitu. Nah, dari hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik ini dinamakan ada namanya hubungan, yaitu mind-body connection, yang artinya bahwa pikiran, perasaan, keyakinan, dan sikap kita dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita secara positif maupun negatif. Sebaliknya, kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan mental baik secara positif dan negatif. Nah, seperti yang sudah ditampilkan ini ya, dia ini sama, posisinya sama-sama seimbang. Jadi, begitulah ya hubungan antara kondisi mental dan kondisi fisik. Selanjutnya yaitu cyberbullying. Kita sebagai generasi Z yang mana sangat banyak waktu yang kita habiskan di internet, kita habiskan berselancar di dunia maya. Nah, tentunya ini tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan yang dinamakan cyberbullying, entah kita sebagai korban atau kita sebagai pelaku. Nah, apa sih sebenarnya cyberbullying itu? Nah, cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital, yang mana hal ini didapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Nah, sama dari National Institute of Mental Health USA dari 2017 mencatat bahwasanya sekitar 10% remaja di USA melaporkan ditindas di media sosial dan banyak pengguna lain menjadi sasaran komentar yang menyinggung. Nah, pastinya dari kita pasti pernah mendapatkan teman kita atau keluarga kita yang dia ini dibully. Nah, bully ini bukan hanya tindakan saja, tidak hanya secara aksi, tapi dia juga bisa secara verbal. Nah, pasti entah ketika dia posting sesuatu di sosmednya, kemudian dikomentari tentang fisiknya, nah itu termasuk salah satu dari cyberbullying. Nah, kemudian apa dampak dari cyberbullying itu?
Nah, yang pertama, karena saking pentingnya ya, luar biasa cyberbullying, maka yang pertama dia akan menjadikannya dia depresi. Nah, pada depresi ini si korban akan merasakan kecemasan, ketakutan, kesedihan. Nah, dari depresi ini akan menjadikan dia ini kehilangan semangat hidup. Nah, kalau dia ini sering dikomentari, kamu contohnya ketika saya posting foto ya, post di IG misal, kok ini ya, kok kurus ya, kok kulitnya gelap, kok gini gitu. Nah, atau misal karena kita ini muslimah ya, biasanya kan mengomentari, kok kelihatan auratnya sih, misal kok ke pantai itu kok buka roknya, nah kesingkep, nah kayak gitu. Itu juga salah satu contoh paling sederhana dari cyberbullying. Nah, ketika dia ini si korban ini mentalnya masih lemah ya, dia pasti akan menjadikan baik cyberbullying tadi itu sebagai tekanan bagi dia, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kesehatan fisik dan mental terganggu. Nah, akibat dari depresi yang dia terima secara terus-menerus, entah itu ketika post IG ataupun secara verbal dan lain sebagainya, maka akan jadikan dia ini kekebalan tubuhnya ini menurun. Nah, karena kekebalan tubuhnya ini menurun, tentunya dia akan pengaruh ke kesehatan fisiknya. Entah dia akhirnya nafsu makannya kurang, akhirnya gampang mudah terkena penyakit, kayak gitu. Yang ketiga yaitu menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, misal karena tadi dia sering dikomentari apapun itu, apalagi kalau dia ini si korban ini tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka dia akan menarik diri dari lingkungan sosial. Dia akan suka menyendiri, dia akan menjadi orang yang dibilang antisosial sama teman-temannya karena nggak mau bergabung, bersosial dengan teman-temannya. Nah, bukan karena itu salahnya, karena lingkungan dia yang menjadikan kayak gitu, menjadikan dia menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah dikucilkan dari lingkungan. Nah, ini pasti kalau kalian melihat ini ya, kasus-kasus bullying. Nah, dia ini tentunya akan dikucilkan, teman-temannya akan mengucilkan dia, kayak gitu. Nah, ini yang dampak-dampak ini sangat luar biasa efeknya pada si korban. Apalagi kalau korban ini tidak memiliki teman ataupun keluarga yang bisa menjadikan dia ini sandaran, menjadikan dia tempat cerita, cari dia bantuan. Nah, bagi dia tidak punya teman dekat ataupun keluarga yang dapat diajak sharing kayak gitu, tentunya dia akan sering berpikiran untuk bunuh diri. Nah, ini sangat bahayanya cyberbullying yang menurut kita ini remeh ya, tapi dampaknya sangat besar. Nah, bagaimana kita menjaga diri dari cyberbullying? Nah, kita sebagai seorang muslimah yang berilmu, yang berwawasan, berilmu, itu bagaimana? Nah, meski ya kita sebagai seorang manusia kan lumrah, kita mengomentari orang lain tuh lumrah memang, tapi sebisa mungkin ya jangan sampai menyinggung gitu ya. Nah, ini ada beberapa kiat. Yang pertama, jangan terlalu banyak atau sering posting. Nah, ini maksudnya ini bukan lebih ke spam. Jadi jangan sering kayak misal dalam sehari itu buat story banyak sampai titik-titik gitu, sampai kayak also mengumbar kehidupan pribadinya, apa-apa dibuat story, apa-apa dipost gitu. Ya, karena kehidupan itu nggak perlu orang lain itu tahu, cukup dari kita yang tahu dan orang-orang terdekat kita gitu ya. Yang kedua, jangan mencantumkan data atau informasi pribadi. Nah, ini sangat penting. Karena informasi pribadi kita itu luar biasa pentingnya. Apalagi sekarang kan sudah banyak cybercrime ya, kriminal berbasis cyber, yang mana ketika kita mencantumkan nomor kita bisa dapat penipuan segala macam yang nantinya ranahnya ke finansial gitu kan ya. Kemudian memperbarui perangkat lunak yang digunakan. Nah, dengan sering kita rutin memperbarui perangkat lunak yang kita gunakan, misal kayak
Windows kita kan ada, atau mungkin Chrome-nya yang browser-nya, atau kalau di HP secara periodik untuk mengupdate versi iOS-nya, Android-nya itu tentunya dia akan memiliki sistem keamanan yang lebih bagus. Nah, itu akan memperkecil ruang-ruang dari bukan hanya cyberbullying, tapi dari cybercrime ini untuk mengambil data kita. Yang ketiga itu hindari posting aneh. Nah, posting aneh yang mungkin karena penilaian setiap orang itu berbeda. Bagi kalian, bagi kita, ini mungkin hal yang kita posting ini hal yang lucu. Ya bagi orang, apa sih ini, kok gak jelas sih, apa sih kegunaannya kok di post kayak gitu kan. Nah, itu akan memancing orang-orang untuk mengomentari kita dan melakukan verbal bullying. Kemudian, tidak sembarang bercerita di media sosial. Nah, tidak sembarang cerita, benar. Kecuali kalau cerita itu bermanfaat. Contohnya, misal sampean pernah akan menjadi korban begal, ya tapi jangan sampai ya. Contohnya mau itu, misal buat teman-teman di Surabaya jangan lewat daerah sini ya ketika jam sekian sampai sekian karena tadi malam saya hampir dibegal. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa membedakan mana yang bisa kehidupan kita yang bisa kita share ke media sosial dan mana yang tidak perlu. Karena itu tentunya akan membuka ruang bagi orang-orang yang tidak suka pada kita atau yang iri kepada kehidupan kita itu akan melakukan bullying. Terakhir adalah menjaga kebersihan digital. Nah ini penting juga ya, karena dengan kita menjaga kebersihan digital, kita bisa menfilter siapa aja sih yang bisa melihat kita. Kalau di IG kan bisa di-share ke siapa aja story-nya. Nah, agar menutup peluang bagi orang lain yang kita tidak kenal ini bisa tahu lebih dalam kehidupan kita. Karena zaman sekarang ini media sosial ini dia ini luar biasa ya. Dia ini punya sisi yang tidak kita ketahui dampaknya. Dia bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri kalau kita lengah. Kayak gitu. Karena ya saya mengalami sendiri, banyak teman-teman saya yang pernah jadi fotonya diambil secara diam-diam, kemudian dijadikan dimasukkan dalam akun sesuatu yang menyimpang kayak gitu ada. Nah, itu sangat penting apalagi kita adalah seorang muslimah yang segala inci dari tubuh kita ini adalah aurat gitu kan, kecuali wajah dan telapak tangannya ini jangan sampailah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ini menjadi korban cyberbullying? Yang pertama, cari bantuan ke seseorang yang kamu percaya. Misal keluarga, ke kakak, ibu, mama, itu ya. Itu yang paling teman, teman yang paling dekat, sahabat. Nah, ketika menjadi korban cyberbullying. Kedua, yaitu memblokir akun pelaku dan melaporkan pelaku ke pihak pengembang sosial media dengan bukti screenshot, contohnya seperti pada Instagram, Facebook, Twitter. Nah, ini salah satu platform sosmed atau mungkin sosmed lain. Yang ketiga, nah, jika kamu merasa tidak nyaman berbicara dengan seorang yang kamu kenal, nah ini ketika tahapnya sudah tingkat urgent ya, tingkat bahaya. Nah, ini bisa saya ini mengambil dari Badan Cyber Nasional bahwa ketika kamu menjadi korban bullying bisa menghubungi ini pelayanan sosial anak atau TEPSA di nomor ini, nomor telepon 1571 atau nomor handphone ini. Nah, di sini negara itu hadir untuk kita, untuk membantu kita dalam mengatasi atau membantu kita dalam cyberbullying ini. Jadi kita akan diadvokasi oleh mereka, didampingi oleh pihak pelayanan sosial anak ini untuk melaporkan pelaku ini kalau memang sudah tahapnya sudah sangat parah. Nah, kayak gitu. Itu bisa. Ini kita juga dilindungi oleh badan gitu ya, badan resmi.
Nah, karena kesehatan mental tadi yang sangat penting ya, sangat penting karena dampak-dampaknya tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka harus ada kiat dari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan mental kita tetap dalam kondisi bagus. Nah, kiat ini disebut dengan self-awareness, atau yang artinya kesadaran diri untuk memperhatikan diri kita sendiri. Tujuannya apa? Yang pertama, agar lebih mudah untuk memahami dan mengontrol diri. Nah, kita dapat dengan mudah memahami kondisi kita, kondisi tubuh kita, kondisi psikis kita. Karena tidak ada orang yang lebih paham pada tubuh kita selain diri kita sendiri. Nah, kita harus cari tahu apa sih yang aku rasakan sekarang, apa sih yang aku butuhkan sekarang, aku ini butuh apa sebenarnya, yang aku rasakannya apa. Nah, dengan memahami kondisi itu, kondisi dasar itu, misal pada tahap yang stres ya, sebagai mahasiswa tingkat akhir ya, mengerjakan tugas akhir, nah stres kayak gitu, nah akhirnya kita bisa tahu, oh solusinya agar aku tidak stres itu ini, oh ya udah deh aku jalan-jalan dulu atau kulineran dulu ya, sebagai apresiasi pada diri sendiri yang sudah berjuang sampai dalam titik ini kayak gitu. Kemudian yang kedua, menyadari kemampuan diri sehingga menjadikan hidup lebih produktif dan berkualitas. Nah, dengan selain kita memahami kondisi psikis kita, tentunya kita akan lebih memahami apa sih kelebihannya kita punya, apa sih passionku, apa skillku, kayak gitu. Nah, dengan mengetahui kemampuan diri, akhirnya kita akan menjadikan hidup kita ini lebih produktif. Oh, misal, oh passionku ini di desain, aku suka desain, aku juga bisa pakai CorelDRAW. Ya udah deh, ini misal gabung di komunitas desain kayak gitu. Atau mungkin kalau suka ngajar ya, kalau ini kan banyak dari mahasiswa ya yang nyambi jadi guru privat. Nah, misal passionnya ngajar, ya udah aku gabung di LBB ataupun pengen les privat pribadi ya, langsung gitu ke orang tuanya kalau ada yang butuhkan. Nah, di situ kan bisa kita dapatkan keuntungan. Selain kita bisa menyalurkan passion kita bisa berinteraksi dengan orang lain, yang mana tanpa kita sadari dengan kita berinteraksi dengan orang lain ini tentunya akan menjadikan mood kita ya, perasaan kita, mood kita ini akan membaik gitu. Nah, selain itu kita juga dapat uang juga. Nah, ini menjadikan lebih produktif dan berkualitas. Nah, ini ada beberapa self-care ya. Jadi, kita harus care pada diri kita sendiri, baik secara emosi, fisik, dan secara sosial. Dan yang paling penting adalah spiritual ya, karena kita sebagai makhluk yang beragama, orang yang beragama. Nah, self-care ini adalah salah satu wujud dari self-love. Jadi, selain kita tadi self-awareness ya, self-awareness, aware berarti kita sadar pada apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kita juga harus peduli. Jadi, tahapannya setelah kita sadar, kita peduli. Nah, setelah kita peduli, kita harus mencintai diri kita atau self-love. Nah, di self-care ini kita dapat membantu kita dalam mengatasi stres, kecemasan, bahkan mengontrol kemarahan. Nah, dalam emosional, kita bisa manajemen stres, memaafkan kesalahan orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan apresiasi diri. Itu paling penting secara emosional. Kemudian secara fisik, nah dengan tidur, karena kita terlalu banyak, misalkan sudah kerja kuliah, waktunya dari pagi sampai sore, kemudian ngelesi, kan tentu tubuh kita ini butuh istirahat. Nah, kita tidur. Nah, jangan sampai ya, karena kita ini memforsir tubuh kita, jangan sampai kita ini mendolimi tubuh kita, hak-hak tubuh kita. Ya, karena ada suatu perkataan ya dari seorang ulama bahwasanya tubuh kita nanti ini di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah,
tubuh-tubuh ini juga sama kayak kita, punya hak dan kewajiban. Hak-haknya itu harus dipenuhi, jangan sampai diforsir aja, di apa ya, digunakan terus ya. Tapi hak-haknya tidak dipenuhi. Jalan santai, olahraga, konsumsi makanan sehat. Nah, ini hak tubuh kita. Jangan sampai kita ini meracuni tubuh kita, misalkan merokok, kemudian makan makanan yang sedikit nutrisinya kayak junk food. Nah, kayak gitu. Junk food itu enak, tapi tidak ada nutrisinya. Nah, itu jangan sampai ya, agak dikurangi. Kemudian istirahat sejenak. Kemudian sosial. Nah, di sosial ini kita bisa cari dukungan, mengakses media sosial yang sifatnya positif, akses bantuan profesional jika dibutuhkan, meluangkan waktu bersama orang lain. Nah, ini secara sosial. Jadi kita berhubungan dengan orang lain. Tetap kita harus tetap menjalin dengan hubungan orang lain. Dan yang terakhir adalah secara spiritual. Nah, waktu berkualitas untuk diri sendiri. Nah, harus ada me time. Ya, harus ada me time itu sebagai wujud apresiasi ke diri kita yang sudah mau diajak berjuang sampai ke titik ini, mau berkuliah sampai titik ini ya, karena tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang sampean lakukan sampai titik ini. Itu juga kita harus bersyukur. Dan meditasi. Nah, meditasi ini biasanya dalam rangka pencarian jati diri. Sebenarnya aku ini hidupku ini pingin aku buat seperti apa? Kayak itu meditasi. Itu perlu, setiap orang itu perlu, karena kita harus merancang hidup kita dari mulai sekarang. Jangan mengikuti airnya, wis lah, let it flow gitu ya, let it flow. Ikuti air gitu ya, kayak ikuti mengalir kayak gimana gitu. Nah, itu jangan. Kita harus punya tujuan. Karena kita sebagai manusia tuh harus punya tujuan. Terus yoga, menikmati alam dan menulis buku harian. Ini sangat spiritual. Nah, kemudian karena kita telah mengenali tubuh kita sendiri, dan kita sudah peduli pada tubuh kita sendiri, maka saatnya untuk mengimprove kualitas diri kita, apa yang disebut biasanya dengan self-improvement. Nah, kualitas diri itu merupakan nilai, karakter, sikap, cara berpikir, dan kebiasaan seorang yang ia miliki. Nah, jadi kualitas seorang itu bisa dilihat dari karakternya, sikapnya, cara berpikirnya, dan kebiasaan. Itu yang paling penting. Nah, tugas kita mumpung kita masih muda ya, masih banyak hal yang harus kita capai, maka kita harus mengimprove dari sekarang, karena waktu itu tidak bisa diulang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apalagi sekarang adalah zaman era disrupsi, yang mana era disrupsi ini adalah zaman di mana banyak inovasi yang menggantikan teknologi-teknologi lama. Contohnya kayak Gojek ya. Gojek awal-awal datang itu banyak yang menentang. Pangkal ojek ini banyak yang demo besar-besaran, terus ada pengeroyokan pada driver Gojek. Nah, karena itu merupakan sikap contoh sikap tidak menerima era disrupsi tadi, era di mana inovasi ini menggantikan teknologi lama secara cepat. Nah, karena kayak gitu ya. Terus kemudian dulu yang belanja itu harus offline, sekarang bisa online, ada Shopee, ada Tokped, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Itu tentunya awal-awal ya pasti tidak diterima. Nah, hubungannya apa dengan self improvement? Nah, kita ya sebagai seorang pribadi yang masih muda itu harus mengimprove diri kita agar bisa bertahan dalam zaman era disrupsi ini, yang bisa jadi kita ini nanti bisa tergantikan ya oleh mesin yang sekarang sudah lumrah kita temui, ada machine learning, ya artificial intelligence, nah itu bisa menggantikan manusia. Bagaimana caranya kita jadikan pribadi yang berkualitas yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Itu poinnya. Nah, yang pertama, kiatnya, temukan passion dan skillmu. Ini penting. Ini ada dalam tahap self-awareness. Temukan passion dan skillmu. Tanya pada dirimu, apa passionmu, apa skillmu. Nah, yang kedua, buat list to-do dan target capaianmu. Dengan mengetahui skill dan passionmu, kamu bisa membuat list-list daftar yang
target capaianmu. Contohnya, oh aku punya passion di dunia LKTI. Ya udah, berarti aku harus ikut lomba KTI atau kompetisi LKTI, baik LKTI biasa atau LKTI A ya. Jadi di list lomba-lombanya dalam dekat ini apa saja. Nah, kayak gitu itu adalah contoh buat list to do. Atau misal skill, misal passionnya sekarang lagi belajar suatu disiplin ilmu. Contohnya belajar tentang artificial intelligence. Nah, karena di kuliah nggak ada mata kuliah itu, akhirnya aku kan tertarik. Ya, ini contoh. Karena aku tertarik pada artificial intelligence, maka aku harus belajar. Belajar dari YouTube. Nah, buat list to do target-targetnya. Minggu ini aku harus paham materi ini. Minggu kedua, oh aku harus bisa implementasi pada ini, misal apa gitu. Tuh, penting bagi kita. Yang ketiga, ini yang paling penting, buat tindakan nyata dan komitmen. Nah, list to do tanpa tindakan nyata itu zong, nggak ada artinya. Ya, jadi dari to do tadi kita harus ada aksi, ada tindakan nyata dan komitmen. Karena komitmen ini akan mengantarkan kita ke tujuan kita. Kalau passion, skill itu hanya mengantarkan kita ke gerbang. Misalnya sampean mau ke sekolah, ya udah aku niat sekolah, ya udah sampai gerbang aja ibaratnya. Kalau komitmen ini, oke, aku di sekolah ini tujuanku juara jadi bina kelas, lulus jadi lulusan terbaik, nah misalnya, atau jadi wisudawan terbaik, kayak gitu. Nah, itu komitmen. Jadi yang akan menjaga kita untuk fokus pada tujuan, bagaimanapun halangan rintangan yang kita hadapi. Itu yang menjaga kita adalah komitmen. Yang keempat adalah fokus pada tujuan. Setelah kita punya komitmen, oke, aku siap menghadapi apapun halangan rintangan yang menghadapku di depan, dan aku harus fokus pada tujuan itu. Nah, tujuan itu kamu harus fokus, kita semua, saya juga, kita harus fokus satu tujuan. Kalau tujuan yang sudah kita catat di awal itu jangan sampai dia berubah ataupun bertambah. Ya, boleh bertambah, tapi kita ukur pada diri kita. Oh, kalau aku tujuannya misal, yang awalnya jadi wisudawan terbaik, oh aku lulus 3,5, berarti kan dua fokus tujuan. Misalnya, berarti yang list to do-nya juga mundur lagi. List to do-nya juga ditambahkan lagi, komitmennya juga ditambah lagi, kayak gitu. Yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, adalah terus belajar dan jadilah rendah hati. Jadi, selama kita perjalanan menuju tujuan tadi, kita harus terus belajar. Belajar tidak hanya dari buku saja, tapi belajar dari lingkungan kita, dari orang lain. Karena sejatinya belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Ya, seperti kata Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa belajar itu bisa di mana saja, tidak hanya di sekolah, di madrasah, tapi bisa di semuanya. Dan semua orang itu bisa jadi guru bagi kita. Jadi kita harus pintar-pintar mencari, memilah mana yang harus kita ambil pelajaran, mana yang harus kita buang. Dan yang terakhir adalah jadilah tetap rendah hati. Jadi meski kita telah mendapatkan suatu pencapaian, nah kita tetap rendah hati, nggak sombong. Lebih bagus lagi kita jadi haus akan pencapaian-pencapaian tadi gitu. Jadi semakin bersemangat karena pencapaian tadi yang telah kita dapatkan. Nah, ini kita sebagai usaha muslimah itu punya potensi dan peluang yang sama dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas, untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik. Nah, seperti yang dikatakan dalam ibu kita, Raden Azin Kartini, banyak hal yang bisa menyatukanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menyatukanmu adalah sikapmu sendiri. Ini benar sekali. Kalau kita coba renungkan, ini sangat benar. Karena yang menentukan kesuksesan kita, ya kita sendiri. Yang bisa menjatuhkan kita sendiri. Kalau orang lain menjatuhkan kita, tapi kalau kita sendiri abai, kita defend ya, pastinya hal-hal tadi itu tidak akan masuk pada diri kita. Ya,
ini petuah untuk kita semua. Nah, ini ada quotes yang sangat familiar ya, yang dan penting. Perhatikan pikiranmu, ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, ia akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, ia akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu, karena pada akhirnya mereka akan menentukan takdirmu. Takahiro Morita. Dan yang terakhir, saya mengutip dari Hadratus Syekh Yasin Asy'ari. Beliau mengatakan, tak ada satupun di dunia ini yang kekal. Maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan. Karena dunia memang sebuah cerita. Ya. Demikian, ini referensi yang saya gunakan. Demikian menyampaikan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Asmaul Husna atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Diharapkan juga agar kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Baiklah, sebelum lanjut ke agenda selanjutnya, kami mengingatkan lagi kepada teman-teman muslimah semua untuk mengisi link absensi seperti yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Baiklah, kini kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan ataupun seputar pemateri, silakan disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya langsung di kolom chat Zoom. Oke, di sini ada Mbak Syaifil nih, raise hand, mungkin boleh langsung perkenalan dulu dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Asmaul Husna. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, nama saya Riesta, Mbak. Saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih untuk materinya yang luar biasa banget, Mbak. Apalagi yang tentang cyberbullying itu. Jadi gini, Mbak. Sekarang kan eranya lewat jalur bully lah, gitu ya. Itu yang kita lihat sehari-hari di media sosial dimanapun, ya emang isinya ya kayak gitu. Orang-orang yang mungkin bisa dibilang kesehatan mentalnya terganggu gitu. Nah, terus bagaimana dengan kita untuk menyikapinya gitu loh. Nanti pas tiba-tiba kita ketularan begitu, Mbak. Oke. Ya, sudah. Apa mau dilanjut pertanyaannya, Mbak? Iya, Mbak, sudah. Halo? Oh, sudah. Oke. Ini bagaimana, moderator ditampung dulu, apa langsung dijawab? Boleh langsung silakan dijawab aja, Mbak. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak siapa tadi, Mbak? Riesta, Mbak. Oh ya, Mbak Riasta. Oke. Jadi, yang kita lihat benar sekali ya, yang kita lihat di sekitar kita, di platform, misal di Twitter, di Instagram, itu banyak ya ungkapan-ungkapan bullying pada orang-orang, pada orang lah, banyak kita temui. Entah pada orang biasa, public figure, ataupun seorang pemangku kebijakan seperti kepala daerah, presiden, kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih kita menjaga diri kita agar tidak ikut arus dalam cyberbullying? Begitu ya, Mbak ya? Halo? Ya, saya cross-check aja. Iya. Ya, nah kita
memang saat ini kan pendapat kita berpendapat itu kan salah satu dari hak asasi ya, hak asasi kebebasan berpendapat. Nah, namun alangkah lebih bijaknya kita ini ketika berpendapat ataupun komentar itu juga memposisikan. Jadi yang pertama melihat, kalau dari saya, misal kalau kita ini komentar tentang pemangku kebijakan ya, misal kayak saya lihat dari misal Twitternya Pak Jokowi itu kan banyak yang kayak, itu apa sih presiden pansos doang, masa ini aja difoto, pokoknya gitulah, kerjanya nggak nyata. Nah, misalnya, kalau untuk pemangku kebijakan, kita sebagai seorang Muslim itu sudah sepatutnya ini kita percaya pada ulil amri, setiap pemimpin. Nah, karena setiap Muslim ini harus memiliki kepercayaan dan berpikiran positif pada pemimpinnya, dan itu karena sebagai wujud kita ini taat pada pemimpin. Jadi dulu ada dalam Al-Quran itu ya, jadi kan kita harus taat kepada pemimpin. Nah, selagi pemimpin itu tidak berbuat zalim, tidak berbuat tidak adil atau apa, nah itu kita harus taat, kita harus tetap berpikiran positif, kita percaya. Nah, kemudian ketika dirasa ini kebijakannya kok kok gini ya, misal kayak sekarang yang lagi booming, sekarang kan lagi panen raya beras, tapi isunya oleh Kementerian Perdagangan akan diadakan impor beras. Nah, tentunya loh ini kok gini sih. Nah, kita ini jangan langsung menjudge, jangan langsung menghakimi. Kita harus lihat dulu alasannya apa sih Kementerian Perdagangan ini kok melakukan impor. Jadi kita harus menelisik dulu. Jangan langsung dijudge, karena kita sebagai kaum intelektual ya itu tidak boleh langsung percaya. Kita harus mencari sumber-sumber lain yang lebih valid. Nah, ternyata ternyata ini kalau saya bacanya ya, ada yang bilang gini, ternyata itu agar harga dalam negeri ini stabil kayak gitu. Ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Misal kalau kontra loh, kenapa harus impor? Padahal kan petani-petani kita ini loh banyak panennya kayak gitu. Nah, kita juga harus ini boleh, memang dalam pendapat ini boleh pro, boleh kontra gitu. Tapi juga kita harus nggak boleh ikut-ikutan, juga harus tahu fakta yang ada di lapangan bagaimana. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kan tadi taat kepada ulil amri atau pada pemerintah, yaitu dengan sikap yang berpositif ya, positif. Nah, positive thinking ke mereka dan percaya bahwa selagi kebijakan mereka ambil ini tidak zalim, tidak menyalahi aturan juga. Yang kedua, kita harus cross-check kebenarannya, kevalidannya bagaimana. Itu untuk yang kebijakan. Tapi kalau kepada orang-orang biasa, Mbak, gimana? Ya, memang sih kita sudah secara naluri ya. Ketika ada orang yang kok beda sih, pasti kan dikomentari. Ya, pasti kok beda sih, pasti kan dikomentari. Nah, sebisa mungkin ini kita memposisikan diri kita, mereka itu sama kayak diri kita. Itu yang saya pernah belajar. Jadi oh iya, mereka loh misal kayak dulu pernah viral itu ya kayak KKI, nah kayak KKI gitu kan banyak ini ya yang komentar. Nah, kita posisikan diri kita nih jadi mereka. Nah, oh iyalah aku di komentar gini gimana ya? Pasti sakit hati, pasti nggak enak gitu, pasti marah. Nah, kita posisikan sebisa mungkin. Nah, makanya kita ini sebagai kaum intelektual ini cirinya itu udah ada pada sikap kita. Nah, sikap yang bijak, mengomentari hal-hal yang dirasa perlu saja. Kalau hal-hal yang gimmick-gimmick artis-artis atau teman-teman kita yang hanya mencari sensasi, ya udahlah nggak usah dikomentari, nggak usah dibuat
kok sampai di bener gitu loh. Kalau dikomentari ya gitu, ya udah biarin aja. Karena memang hidupnya mereka gitu. Itu sih. Tapi di sini saya lebih titik beratkan sih, harus bisa membedakan mana yang berupa kritik, saran, dan bullying. Kalau bullying ini lebih ke mentalnya dia, kayak tadi, mengkomentari secara fisiknya, secara tampilan ya fisiknya tadi itu ya yang paling sering kita temui itu bullying. Tapi kita juga harus bisa membedakan mana kritik. Misal kalau kita ke pemerintahan, Pak ini contohnya mungkin ada yang dari Lamongan ya. Nah Lamongan nih sejak akhir tahun lalu itu banjir, terus banjir nggak surut-surut. Nah ini bisa jadi kritik, bisa kita sampaikan di sosial media karena zaman sekarang adalah emang zaman sosial media. Kalau dulu kan harus berkirim surat ke instansi, sekarang kita bisa masukkan kritikan ke bupati, wali kota, gubernur, itu. Jadi di titik pertanyaan ini saya menekankan mana yang harus bisa membedakan mana yang kritikan, mana saran, dan mana yang termasuk bullying itu. Kalau lebih ke bullying, saran saya lebih ini diposisikan lagi, mereka juga sama kayak kita, sama-sama manusia. Kalau dikritik kayak gini, kalau di komentar kayak gini sakit hati nggak ya, gitu sih. Kalau orang Jawa itu bilangnya tepo seliro, jadi kita harus mengandaikan mereka jadi diri kita, kayak gitu Mbak. Itu yang menurut saya kayak gitu sih. Mungkin ada ini feedback dari Mbak ya. Iya Mbak, makasih Mbak. Tapi ini ada pertanyaan lagi. Kan kadang kita tuh dari banyaknya komen-komen yang, misalkan kita mengomentari suatu konten yang emang ngawur lah gitu. Terus ada salah satu di situ tuh yang emang dia menjelaskan kayak gimana gitu. Tapi malah kadang orang yang benar ini, yang menjelaskan yang benar ini, kadang dia malah yang kayak yang kena bully di situ. Ada yang bilang, wah pasti paling asik di tongkrongan nih, atau mainnya kurang jauh nih pasti. Kadang kan kayak gitu. Jadi harusnya tuh kalau kita nggak ngomen, kalau kita nggak mengingatkan, ntar kita dikira orangnya ya apatis, cuek, tidak peduli gitu. Itu baiknya gimana Mbak? Ya bagus, tanya yang bagus. Nah, ya seringkali orang-orang yang membenarkan itu malah yang dibully ya. Nah, ini adalah salah satu perilaku masyarakat kita yang perlu kita ubah. Nah, karena kalau saya melihat itu orang-orang itu lebih suka untuk penilaian secara instan. Jadi mereka nggak mikir secara dalam dulu. Ini benar apa enggak, ini ngawur apa enggak, kontennya ngawur apa enggak, selagi dia enjoy aja, terus ini banyak yang setuju kayak gitu kan, padahal sebenarnya itu salah. Nah, kayak gitu tuh orang-orang yang kayak gitu tuh memang perlu di ini, Mbak. Nah, kalau bagaimana kita mencikapi yang kemudian orang-orang yang ngawur bikin konten, terus kalau kita nanti kalau aku komentari nanti aku nanti dibully. Nah, kalau begitu, kalau menyikapi kayak gitu ya Mbak, itu ini aja, abaikan aja. Udah, itu yang paling penting. Abaikan aja kayak gitu. Kalau Gus Dur itu pernah bilang, beliau, caci makian orang yang diberikan pada kita, sejatinya itu milik mereka. Jadi kan omongan itu kan keluar dari mulut ya. Nah, kalau omongan itu sampai kepada kita, nah kalau kita merasa itu itu nggak benar, ya udah itu bakal kembali lagi ke orangnya. Jadi kita ini ya udah biarkan aja, abaikan aja kayak gitu Mbak. Tuh, tapi tetap kita sampaikan hal-hal yang benar. Memang menyampaikan hal yang benar itu susah dan tantangannya berat pasti. Nah, ya itu udah abaikan aja. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu ketika kita ladeni malah semakin melunjak. Semakin ngajak teman-temannya, ayo ini komentar orang ini loh. Nah, kayak gitu. Udah biarkan aja. Gitu. Itu sih, dan pastinya kalau udah kayak gitu mungkin bisa nyari ini sih, kalau sampean jangan
kalau biasanya ya, kalau di sosmed ya. Jadi kalau di sosmed itu jangan sendirian. Jadi harus ada temennya backing. Jadi nanti ada temennya, akun temennya yang, oh ini loh benar. Jadi saling bantu gitu. Kalau memang sendiri itu susah, tantangannya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi main dalam sosial media. Jadi kalau sampean pernah, kalau saya pernah ngalami sendiri memang. Jadi dulu itu ketika kalian udah ini enggak ya? Jadi dulu pada saat badan nasional yang apa sih? Yang muncul bahwasanya melis keluar daftar PTN yang dia ini terindikasi radikal. Kan udah masuk belum ya dari PNPT? Yang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, jadi saat itu, itu kan ITS kan masuk dalam kampus yang disusupi oleh paham radikal. Nah, dari situ sebenarnya itu sebelum rilis ya daftar itu saya kan juga masuk di ini ya, di JMMI kayak gitu. Nah, saya juga bisa merasakan betul gesekan mana yang dia ini radikal dan mana yang enggak. Jadi kita yang ketika diserang, misalkan orang radikal itu kan paham radikal ya memang enggak semua, ada beberapa ini pahamnya keras, dia dikasih tahu benernya itu enggak mau, merasa apa yang dia yakin itu paling benar. Nah, dari situ kita mainnya tuh jangan sendiri, misal di grup bahas suatu masalah apa secara fikih, nah kayak gitu. Nah, terus kita kalau misal kita ini bahwasanya memang secara agama secara syar'i ini benar ya, kita jangan sendiri, kita harus ada teman yang lain. Jadi kita menjelaskan, nanti teman yang lain menambahkan. Ketika nanti kita diserang, ada teman lain yang membantu kayak gitu Mbak. Jadi ada strategi main dalam sosial media untuk menghindari cyberbullying dalam rangka tadi ketika kita mengomentari hal-hal yang kontennya ngawur, yang nggak benar tuh jangan sendiri gitu sih. Itu sih kalau dari saya, saran saya sih Mbak, karena pernah melakukan dan mengalami sendiri. Dan untuk ini ya, kalau kita untuk menjauhkan atau menghindari menjadikan korban, ya tadi yang saya kayak tadi itu kita menghindari hal-hal yang mengundang membuat konten yang mengundang orang lain untuk berkomentar pada kita, komentar negatif pada kita. Itu aja sih, Mbak. Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Mbak Asmaul Husna atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Mbak Riesta tadi karena sudah bertanya. Semoga rasa penasarannya sudah berhasil terjawab. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ada di kolom chat dari Mbak Feni. Beliau bertanya, bukankah sebaik-baik love yourself itu kalau kita bisa menjadikan diri kita masuk surga? Artinya kita kalau mau masuk surga berarti harus taat sama Allah kan? Bagaimana Mbak, boleh langsung dijawab? Oh iya, oke. Terima kasih dari Mbak Feni. Benar, jadi tujuan hidup kita di dunia kan memang untuk meraih surganya Allah. Benar sekali. Tapi ya dalam perjalanan untuk mencapai surga ini itu banyak sekali tantangan, halang rintang. Nah, dalam setiap fase perjalanan hidup kita di dunia, ya banyak hal yang menjadikan kita ini menjadi kayak kita mengalami kondisi kesehatan mentalnya yang kurang bagus. Nah, makanya ada beberapa yang tadi kayak kita harus apresiasi diri sendiri, meditasi dan sebagainya, interaksi dengan orang lain kayak gitu. Tapi bagus juga ketika itu kan saya ambil dari orang lain ya Mbak, dari penelitian orang lain. Tapi lebih bagus lagi ketika sampai ini, ketika ada suatu masalah, kemudian self love-nya ini lebih ke spiritual aja, bagus. Tapi perlu disadari bahwasanya hidup kita ini ya hidup dengan orang lain, hidup kita ini
sosial, banyak hal menjadikan kita memiliki banyak masalah. Itu sih Mbak. Ya, selagi ya self love-nya ini nggak menyalahi aturan syariat Islam, itu udah bagus Mbak. Ya entah sama nanti self love-nya ikut majelis sholawat, ikut pengajian, kemudian tadarus, mengaji ikut dalam majelis taklim, itu bagus loh, bagus sekali. Hanya saja kan ini yang saya tampilkan ini kan penelitian dari orang lain, ya riset dari orang lain dan saran dari seorang psikolog kayak gitu. Nah, kita masing-masing ini berhak memilih mana metode yang lebih cocok pada diri kita. Kalau sama nyamannya tadi kayak misal self love-nya misal jalan-jalan ya, mau jalan-jalan, tapi asalkan jangan sampai menyalahi aturan syariat Islam, kayak ya tetap pakai baju muslimah, jangan dibuka auratnya, pergi sama mahram kayak gitu, menjaga jarak dengan atau membatasi komunikasi kayak gitu. Itu Mbak. Ya, itu saya kembalikan lagi pilihannya kembali ke sampean-sampean masing-masing. Karena yang lebih tahu apa yang dibutuhkan dalam dirinya dan apa yang diinginkan. Itu Mbak. Untuk Mbak Feni. Monggo kalau ada feedback, saya sangat senang bisa diskusi. Iya Mbak, lagian di Islam juga sebenarnya udah ada hablum minallah, hablum minanas, sama hablum minannaf kan. Jadi ya nggak spiritual yang hablum minallah doang kan sebenarnya. Benar. Nah, ini kan ada hablum minannas, ya kita interaksi sama orang lain kayak gitu kan. Kemudian hablum hablum minallah, ya tadi kayak misal lebih ke ibadah gitu. Itu sih, Mbak. Ya, itu dikembalikan lagi ke sampean masing-masing lebih nyaman di mana, karena yang tahu porsi kebutuhan masing-masing ya sampean sendiri gitu ya. Bagaimana Mbak Feni untuk Iya Mbak, sebenarnya ada pertanyaan lagi sih. Oh iya, yang di bawah ini ya. Iya. Iya. Jadi mohon maaf izin bertanya lagi. Sekarang ini banyak banget pengguna medsos yang nggak bijak, seperti tadi ada bullying dan lain-lain. Padahal harusnya Muslim nggak kayak gitu kan ya Mbak? Menurut Mbak, kenapa sih nggak sinkron Muslim yang seharusnya dengan ada di realita? Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Ya benar, bullying Muslim yang bagus, yang sebenarnya seorang Muslim ini nggak seperti itu. Rasulullah nggak pernah mengajarkan kita untuk bullying. Nah, tapi jadi gini Mbak, ya sama kita semua harus bersyukur kita kita harus bersyukur kita hidup di lingkungan yang bagus. Kita hidup di lingkungan yang baik agamanya, lingkungannya baik, orang-orangnya baik. Tapi bagaimana dengan saudara Muslim kita yang hidup di lingkungan yang kurang baik? Misal di lingkungan yang yang kehidupannya kayak gitu ya kayak contohnya mungkin kayak preman-preman kayak gitu kan, banyak orang yang nggak seberuntung kita. Nah, kembalinya bagaimana Mbak solusinya? Kembali ke diri kita masing-masing. Jadi jadikan diri kita ini contoh bagi orang lain ya. Kan sudah tahu kalau Muslim itu nggak boleh bullying. Nah, ya udah. Karena kenapa sih nggak sinkron ya? Kan tadi banyak hal yang mempengaruhi lingkungannya, orang-orang di sekitarnya bagaimana, dan keilmuannya. Nggak semua orang itu memiliki pemahaman bahwasanya orang Islam itu harus jadi rahmatan lil alamin. Nah, itu nggak semua orang paham dengan itu. Banyak orang Islam, orang Muslim yang mengedepankan egonya, mengedepankan emosinya itu banyak. Tapi kembali lagi ke kita, ya udah itu orang-orang. Yang penting kita jangan sama ya kayak tugas kita ya sebagai khalifah, ya sebagai pemimpin. Kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri, ya udah kita pimpin diri kita agar jangan sampai minimal melakukan pembulian pada orang lain kayak gitu. Itu sih Mbak. Kalau untuk masalah ya, jadi sebenarnya ini menarik karena banyak hal yang yang pengaruh ya, tapi saya nggak mau bahas banyak ya karena
bukan bukan fokusan saya dan belum kecakapan saya di situ. Dan nanti kita sebagai seorang muslimah ya udah kita sebagai orang muslim sebagai sebisa mungkin kita ini jadikan menebarkan rahmatan lil alamin. Orang Rasulullah kayak gitu, dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah, ya itu Rasulullah diam aja malah memaafkan kayak gitu. Itu Mbak. Dan apa ya, Rasulullah itu juga sangat mengajarkan kita untuk tabayun. Jadi kita nggak harus nggak sembarang langsung komentar buruk, komentar negatif itu tanya dulu atau klarifikasi kayak gitu Mbak. Bagaimana Mbak Ervi? Mbak Feni? Oke. Oke, ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Feni atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Mbak Asmaul Husna atas jawabannya. Alhamdulillah, tidak terasa waktu kita berdiskusi sudah habis. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting yang dapat saya ringkas dari acara hari ini. Tadi di bagian awal juga Mbak Asmaul Husna mention terkait kesehatan mental itu sangat penting dan itu berkaitan sekali dengan kesehatan fisik juga. Jadi dengan mental kita yang sehat dan fisik juga sehat, membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih unggul dan ibadah kita juga bisa lebih optimal. Selain itu juga terkait cyberbullying, mungkin kita semua juga bisa harus lebih berhati-hati lagi karena dampaknya sangat amat buruk dan juga cyberbullying ini terjadi di berbagai platform juga. Karena juga seperti yang kita tahu Mbak Asmaul Husna juga mention tadi, media sosial ini juga sebenarnya punya sisi yang kita itu tidak tahu dampaknya itu seperti apa. Selain itu juga ada poin terkait awareness yang disampaikan oleh Mbak Asmaul Husna, yaitu bagaimana kesadaran kita untuk memperhatikan diri kita sendiri supaya bisa lebih mudah untuk memahami diri sendiri, bisa lebih mengontrol diri sendiri, dan bisa menjadi lebih produktif. Selain itu juga ada self-care, di mana seperti kata salah satu ulama, yaitu tubuh kita di akhirat nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga sangat penting untuk kita bisa melakukan self-care terhadap diri sendiri. Selain itu juga yang terakhir tadi ada self-improvement, di mana kita juga harus meningkatkan kualitas diri sendiri, karena kita juga masih muda, jadi harus bisa improve mulai dari sekarang, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan juga era yang kita hadapi sekarang juga telah mengganti teknologi lama dengan cepat, jadi kita juga harus bisa untuk menyesuaikan diri. Selain itu juga tadi poin yang dapat saya tangkap terakhir terkait passion dan skill, itu hanya mengantarkan kita ke gerbang saja karena komitmen yang bisa menjaga kita untuk tetap fokus pada tujuan. Sehingga jangan lupa juga untuk terus belajar dan untuk mencapai tujuan kita, dan kita juga bisa dapat belajar dari mana saja. Begitu poin-poin yang dapat saya ambil dari acara hari ini. Semoga setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman dapat meningkatkan pribadi masing-masing menjadi seseorang yang lebih berkualitas. Semoga kita juga dapat mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan untuk membentengi diri dari melakukan bullying, dan bagaimana sih cara kita menyikapi apabila terjadi di lingkungan sekitar kita. Jazakillah matur nuwun kepada Mbak Asmaul Husna yang sudah membagi ilmunya dan insight-nya kepada kami semua di sini. Tidak pula kami berterima kasih kepada sahabat muslimah semua yang senantiasa mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Baiklah, sebelum penutupan acara, mari kita berfoto bersama dulu. Teman-teman mungkin boleh mengaktifkan kameranya supaya kita bisa melakukan foto bersama.